Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen dan seluruh rekan-rekan di kelas C2 Manajemen Universitas Warmadewa yang kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Analisa Strategi Pemasaran pada PT Made Ferry Bali. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Edward Chandra Mulyadi, NPM 193211213. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Cahyadi, NPM akhir 280. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Wiradi Gunawan, NPM 427. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komangandriata Saputra dengan NPM terakhir 104. Nama saya Dini Oktavia Isasirana, NPM 19321212469. Baik, perkenalkan nama saya Kedua Gandara dengan NPM 1932121361. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Ade Apridana dengan NPM belakang 488. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Setiap perusahaan baik yang bergerak di bidang produk ataupun jasa mempunyai tujuan untuk tetap hidup dan berkembang. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan keuntungan atau laba operasional perusahaan. Hal ini dapat dilakukan jika perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk atau jasa yang mereka produksi. PT Made Ferry Bali merupakan sebuah dealer resmi sepeda motor Honda. Selain menjadi dealer resmi Honda, PT Made Ferry Bali memberikan pelayanan lain seperti showroom, bengkel, servis, dan menyediakan suku cadang bagi sepeda motor Honda. Terdapat pula perubahan lingkungan dan minat konsumen yang membuat PT Made Ferry Bali sadar akan kebutuhan serta keinginan konsumen. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah, strategi apakah yang paling tepat guna meningkatkan volume penjualan pada PT Made Ferry Bali. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa strategi yang paling tepat dalam meningkatkan volume penjualan pada PT Made Ferry. Tinjauan pustaka permasalahan. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai definisi pemasaran adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk melancarkan arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk menciptakan permintaan efektif. Konsep inti pemasaran menurut pendapat di atas menjelaskan bahwa adalah beberapa hal yang harus dipenuhi dalam terjadinya proses pemasaran. Dalam pemasaran terdapat produk sebagai kebutuhan dan keinginan orang lain yang memiliki nilai sehingga diminta dan terjadi proses permintaan karena ada yang melakukan pemesanan. Strategi pemasaran. Strateginya, pentingnya strategi pemasaran bagi suatu perusahaan timbul dari luar. Tidak mampuan perusahaan dalam mengontrol semua faktor dibatasi di luar lingkungan perusahaan. Demikian pula perubahan-perubahan yang terjadi pada faktor tersebut tidak dapat diketahui sebelumnya secara pasti. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategi yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Konsep strategi militer seringkali digunakan untuk diterapkan dalam dunia bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk melokasikan sumber daya dan usaha atau perusahaan. Baik, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Untuk membuat suatu rencana, kita harus mengevaluasi faktor eksternal maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan yang terdapat pada organisasi itu. Sedangkan analisis terhadap faktor eksternal harus dapat mengetahui kesempatan yang terbuka bagi organisasi, serta mengetahui pula ancaman yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan. Setelah kita mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan yang terbuka, serta ancaman-ancaman yang dialaminya, maka kita dapat menyusun suatu rencana atau strategi yang mencakup tujuan yang telah Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada PT Made Ferry Bali. Alasan penulis memilih objek tersebut adalah
dengan adanya pertimbangan bahwa penulis berdomisili pada kota yang sama, yaitu di Bali, sehingga mempermudah perolehan data, waktu, tenaga, dan biaya dapat digunakan seefisien mungkin. Sedangkan waktu penelitian yang digunakan dalam penulisan ini kurang lebih 2 bulan. Lalu ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada perusahaan bersangkutan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penulisan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua ada penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca beberapa buku literatur, mengumpulkan dokumen, arsip, maupun catatan penting organisasi yang ada hubungannya dengan permasalahan penulisan tugas ini, dan selanjutnya diolah kembali. Ditentukan. Jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif, adalah data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka meliputi penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam beberapa tahun. Yang kedua ada data kualitatif, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan berupa data lisan dan penjelasan mengenai pembahasan. Lalu ada sumber data. Untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penulisan proposal ini, penulis memperoleh data yang bersumber dari yang pertama yaitu data primer. Data primer adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berupa hasil pengamatan setempat dan perolehan dokumen perusahaan serta wawancara langsung pada pimpinan perusahaan maupun pada karyawan yang bersangkutan. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah merupakan data yang tidak langsung yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dalam hal ini bersumber dari penelitian yang meliputi buku-buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian dan data-data yang terkumpul. Saya akan menjelaskan tentang metode analisis data. Proses penyusunan perencanaan strategi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pengumpulan data atau evaluasi faktor eksternal internal adalah tahap yang pada dasarnya tidak banyak sekedar kegiatan mengumpulkan data, tetapi merupakan kegiatan-kegiatan pengklasifikasikan. Yang kedua itu ada tahap analisis atau matrix SWOT dan matrix internal eksternal. Adalah setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Yang ketiga itu ada tahap pengambilan keputusan. Tahap ini memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Selanjutnya itu ada definisi operasional variabel. Untuk mengidentifikasi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini itu ada 3. Yang pertama, pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan memasarkan suatu produk, barang atau jasa antara produsen atau konsumen. Yang kedua itu ada strategi pemasaran rencana yang menyuruh atau terpadu dan menyatu di bidang pemasaran. Yang ketiga itu ada SWOT atau strengths, weakness, opportunity, dan threats. Adalah pendekatan analisis untuk menentukan formulasi strategi pemasaran perusahaan di masa mendatang. Selanjutnya itu ada gambaran umum. Itu ada 2. Yang pertama sejarah PT Made Ferry. PT Made Ferry Bali adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang penjualan kendaraan merek Honda. Bengkel resmi sepeda motor Honda dan penjualan suku cabang asli Honda PT Made Ferry didirikan sejak tanggal 16 Maret 1996 hingga sekarang. Selanjutnya itu ada pun bidang kerja yang dijalankan oleh PT Made Ferry adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai dealer resmi sepeda motor merek Honda dan melayani penjualan cash maupun kredit. Yang kedua itu bengkel resmi Honda, resmi sepeda motor merek Honda. Yang ketiga penjualan suku cabang atau spare part atau sepeda motor merek Honda. Yang ketiga bengkel dekondisi motor bekas. Yang kelima dealer motor bekas. Selanjutnya itu ada lokasi perusahaan. Pada awalnya kantor PT Made Ferry Bali berlokasi di Jalan Patimuran nomor 24 Dangi Puikaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Kantor tersebut berfungsi sebagai kantor pusat sekaligus
berfungsi sebagai showroom sepeda motor merek Honda. Sementara Kotorama digunakan sebagai bengkel resmi HS dan direkondisi atau penjualan suku cabang resmi Honda atau penjualan motor bekas. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Iputuade Apridana dengan NPM belakang 488. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama, visi perusahaan. Visi PT Madiveri adalah menjadi perusahaan dealer motor yang berkiprah di pasar domestik Bali. Visi perusahaan menggambarkan keinginan yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa depan, yang pada umumnya keinginan itu adalah mencapai keberhasilan maksimum dengan keuntungan maksimum. Maksudnya segala pencapaian menuju kepada keberhasilan perusahaan untuk tetap tumbuh dan berkembang menuju lebih baik. Penjabaran visi dituangkan dalam perumusan tujuan jangka panjang atau pendek yang ingin dicapai. Tujuan tersebut merupakan misi perusahaan untuk dapat mempermudah pencapaian tujuan jangka panjang atau visi. Misi perusahaan yaitu misi PT Madiveri adalah PT Madiveri perusahaan yang tumbuh dan berkembang di industri pemasaran kendaraan roda 2 merek Honda di Bali untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan, pemilik modal dan karyawan melalui penguasaan teknologi, memperdaya potensi insani dan kemitraan yang saling menguntungkan. PT Madiveri dalam misinya ini berharap PT Madiveri kelak dapat mencapai tujuan jangka panjangnya, yaitu visi PT Madiveri adalah menjadi perusahaan dealer motor yang berkiprah di pasar domestik atau Bali. Baik, selanjutnya strategi perusahaan. Perusahaan perlu untuk memiliki strategi agar dapat mencapai visi dan misi yang telah dirancang oleh perusahaan. Strategi dirasa penting karena dalam strategi inilah maka perusahaan dapat memutuskan dan mengambil keputusan yang paling tepat, serta strategi penting untuk menghadapi persaingan yang ada di dalam pasar. Strategi juga akan menjadi senjata penting perusahaan untuk mendapatkan pencapaian tujuan utama dari visi dan misi perusahaan. Berikut adalah strategi yang diterapkan oleh PT Madiveri. Yang pertama, melakukan promosi serta mengembangkan usaha secara berkesinambungan agar mampu bertahan dan semakin berkembang di masa yang akan datang. Yang kedua, perbaikan layanan guna peningkatan kedekatan dengan pelanggan dan peningkatan totalitas pelanggan. Yang ketiga, perbaikan kinerja guna meningkatkan keunggulan operasional, penguasaan teknologi dan kemitraan. Baik, selanjutnya di sini ada struktur organisasi dan pembagian tugas. Di sini teman-teman bisa melihat strukturnya terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan. Struktur organisasi merupakan sebuah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Dalam sebuah organisasi, perusahaan terdapat sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada analisa dan pembahasan. Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan ke arah lebih maju oleh PT Madiveri Bali adalah dengan memanfaatkan semua informasi tersebut ke dalam model-model kuantitatif, perumusan strategi, dan sebaiknya menggunakan beberapa model sekaligus agar dapat memperoleh analisis yang lengkap dan akurat. Model yang dipergunakan adalah yang pertama ada analisis deskriptif, yang kedua matriks internal dan eksternal, yang ketiga diagram kartesius, yang keempat matriks SWOT. Selanjutnya ada analisa deskriptif. Seperti diketahui, strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kepentingan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan pemasaran. Untuk menganalisa pemasaran PT Madiveri Bali,
Konsep yang dianggap efektif adalah dengan menggunakan konsep marketing mix P7, yaitu pertama product be price, yang kedua promotion di place, yang ketiga human resource, yang keempat ada physical evidence give process. Selanjutnya ada analisa promosi. Bentuk-bentuk promosi pemasaran yang dilakukan oleh PT Madiveri Bali dalam meningkatkan jumlah penjualannya, yaitu yang pertama periklanan. Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan PT Madiveri. Yang kedua ada sponsorship. Kegiatan sponsorship yang dilakukan oleh PT Madiveri Bali bertujuan untuk lebih mensosialisasikan produk kepada masyarakat. Yang ketiga ada personal selling. Aktivitas promosi personal selling yang dilakukan oleh PT Madiveri Bali dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan keramahan kepada pelanggan yang datang berkunjung ke PT Madiveri. Yang keempat ada pameran. Kegiatan pameran sangat diperlukan untuk lebih banyak memberikan informasi kepada masyarakat konsumen dalam pasar domestik pada PT Madiveri Bali. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya lanjut di analisa harga. Harga tarif produk dan jasa yang diberikan sebagai sosialisasi sangat menentukan keberhasilan pemasaran. Jika harga tarif rendah dan dibarengi dengan tingginya kualitas pelayanan barang dan jasa, maka konsumen akan lebih tertarik untuk menggunakan jasa dan membeli motor di PT Honda Madiveri. Nah, di sini ada harga motor baru dan motor bekas dari PT Madiveri. Ada merek Revofit. Itu harga barunya 15.640.000. Harga bekasnya 12.100.000. Merek yang kedua ada Beat ESP CBS, itu harga barunya 17.420.000 dan harga bekasnya 12.875.000. Yang ketiga ada merek Supra X125CW, itu harga barunya 19.890.000 dan harga bekasnya 15.600.000. Nah, di sini ada Honda Scoopy Sporty, harga barunya di 21.315.000. Harga bekasnya 12.700.000. Honda Vario 125 CBS 21.580.000 untuk harga barunya. Harga bekasnya 15.100.000. Kemudian ada PCX 160 CBS. Harga barunya di 31.560.000, harga bekasnya 25.870.000. Kemudian ada ADV 150 ABS. Harga barunya 39.370.000 dan harga bekasnya 33.520.000. Nah, yang terakhir ada CBR 150 ABS. Itu harga barunya 41.640.000 dan harga bekasnya di 35.850.000. Slide selanjutnya ada analisa SDM. Pelayanan konsumen yang menjadi pelanggan PT Madiveri Bali saat ini dilakukan oleh karyawan sejumlah 36 orang. Umumnya karyawan senior sebanyak 57,2%, berumur 40 sampai 60 tahun, sedangkan sisanya 42,8% berumur 19 sampai 40 tahun. Tingkat pendidikan karyawan PT Madiveri 70,3% dari perguruan tinggi atau sarjana dan diploma, 60,4% pendidikan SLTA atau SMK, dan 30,2%
2,3%, tingkat bawah atau SLTP SD dan tidak tamat SD. Nah, tingkat pendidikan tersebut mengakibatkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang pertama, dampak positifnya adalah pelayanan yang diberikan berkualitas karena dilayani oleh karyawan yang berpengalaman, sehingga PT Made Ferry Bali akan lebih disenangi oleh konsumen. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kurangnya pengetahuan tentang pendidikan. Oleh karena itu perlu mengikuti job training karyawan di PT Made Ferry Bali, juga mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Astra Honda Motor atau AHM secara terus-menerus dan berkala. Kemudian lanjut di slide 21, ada analisa proses dan analisa lingkungan fisik. Yang pertama ini analisa proses, berkaitan dengan jasa pemrosesan, maka di PT Made Ferry Bali cenderung disertai lebih banyak jasa pelengkap, di mana jasa kontak tinggi akan memiliki jasa pelengkap lebih banyak daripada jasa kontak rendahnya. Dan analisa lingkungan fisik, PT Made Ferry Bali ini berada di Jalan Patimura nomor 24, Danginpuri Kaje, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Nah, jalan ini berada di dekat alun-alun kota Denpasar yang termasuk sebagai kota dewata. Sekitarnya juga terdapat banyak ruko-ruko, usaha dagang, dan di seberang jalan di depannya ada juga terdapat bengkel-bengkel dealer kendaraan motor. Jadi ekosistem di lingkungannya itu sangat bagus untuk area otomotif. Terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa strategi SWOT pada PT Ferry Bali. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemasaran PT Made Ferry Bali. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Berikut adalah rincian mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kombinasi kedua faktor tersebut ditunjukkan dalam diagram hasil analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama, strategi SO mendukung strategi growth. Yang kedua, strategi ST mendukung strategi diversifikasi. Yang ketiga, strategi WO mendukung strategi turnaround. Dan yang keempat, strategi WT mendukung strategi defensif. Kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, berdasarkan analisis internal dan eksternal perusahaan beserta diagram Carteus, dapat diperoleh bahwa yang menjadi strategi utama PT Made Ferry adalah strategi growth atau perkembangan, di mana PT Made Ferry dapat mengembangkan dealer dan bengkelnya dengan cara mengembangkan kemampuan tenaga pekerja serta memanfaatkan promosi yang lebih baik. Dan yang kedua, berdasarkan matriks SWOT, maka dapat disimpulkan beberapa pengembangan melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal perusahaan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan PT Made Ferry. Dan yang terakhir yaitu saran. Untuk meningkatkan pengembangan PT Made Ferry Bali, maka dilakukan adalah spare part asli dan bermutu. Luas bengkel bisa mengerjakan sampai 7 motor sekaligus selama 17 jam. Tarif bengkel maupun pembelian motor secara kredit bersaingan atau
lebih berjangkau bunga rendah 2,5%, garansi yang lebih lama, dan perawatan servis gratis secara berkala. Reputasi yang cukup baik dalam pelayanan baik bengkel maupun kecepatan pengiriman motor. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya tutup presentasi ini dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.